Gagal itu harus loh, Dok. Oh, bener. Kalau nggak ada gagal malah saya khawatir, saya selalu bilang sama anak-anak saya, saya takut gagal Dok, saya gagal." "Harus, kamu harus nemuin gagal itu sampai dapet, harus habis jatah gagalmu. Iya. Entar kalau udah dapet jatah gagal tinggal berhasilnya. Iya. Kalau berhasil mulu malah khawatir nih kapan gagalnya, karena ada jatah gagal yang belum dapet." Iya, bener. Iya. Harus Gagal ya. orang besar itu semua ada gagalnya. Bener. Hacker Hacker, hipster, hustler. hustler. Maaf mahasiswaku tersayang kalau kalian lihat itu materi saya tapi Ibu juga lupa. Terima kasih Dokter Lama. Kita itu malah punya pikiran 80% hal yang kita khawatirkan, itu sebenarnya tidak terjadi. Iya, Coba ngabisin waktu kan Dok? tuh. Nggak apa-apa, baik-baik aja. Semua brand saya cintai deh. Namanya aja pakai cinta dan juga love. Ya, jadi Sarangheo dan Tresno itu adalah bagian dari hidup saya. Cuman yang baru ini nggak ada kata-kata itu. Yes, harus itu Dok, harus tetap Iya. ada. Bener. Dokter tuh diminta hatinya Dok. Iya. Mhm. Aku baru sadar, Dok. Iya. Oke, selamat siang Dokter Alma. Selamat siang Dokter. Gimana kabarnya? Baik, baik, sehat, puji Tuhan, semua disyukuri. Sehat. Kemarin saya lihat postingannya Dokter Alma habis dari Dubai. Kotak. It's Dok, selalu lihat apa itu? Ngapain Dok di Dubai, Dok? di Dubai. Sebetulnya itu nggak cuman ke Dubai sih Dok, sama ke Turki juga. Gila. Tapi sebetulnya itu niatnya cuman buat refreshing. Heeh. Tapi tujuan pertama itu mau main sama Anabul di Turki. Kan isunya Turki itu Anabulnya banyak. Oh iya, anjing di sana liar kayak kayak kita di sini kucing, tapi tetap diperhatikan. Tetap diperhatikan, ada polisinya juga di situ ya, tiap hari naik mobil ya kasih makan juga, jadi kayak mereka ada tag-nya juga di telinganya gitu, kucingnya juga gemuk-gemuk gitu, ya cuman pengen itu, sama lihat klinik hewan di sana Dok, Padahal liar ya, Dok, di sana anjing kucingnya kan? liar tapi baik mereka karena udah terbiasa sama manusia. Iya. Heeh, Soalnya kan ini kalau Turki itu, Dok, ya, yang apa tahu tuh lucunya itu, ya Turki itu kan ada masjid, anjingnya tuh boleh. yes that's point. Lah, aku sampai Bener kaget, loh, bener, cuman ya di pelataran aja, tapi kan boleh itu, kalau di sini kan mungkin nggak boleh, nggak boleh. iya, Itu keren menurutku, Dok. banget banget, Sampai ya kan temenku ada kalau dokter tahu Dokter Tohawi. Tohawi, itu temanku, sahabatku. Sekarang kan dia juga kuliah di Turki toh. di Turki ya Heeh, S3 ambil S3 itu. keren, Ya dia cerita kalau di sana itu, cara mereka nge-treat hewan itu bagus. iya betul, beda, kan Kadang moga-moga Indonesia kayak gitu ya Dok. wih, nih, ya saya mah kayak gitu nggak seneng malahan Kak. Dan di sini kucing liar kurus. Iya iya sedih ya. Ya, terus katanya di sana juga udah pakai microchip semuanya, Betul, meskipun liar. ya sendiri memang, Di mana, di Jalan Istanbul, kemudian di Masjid Blue Mosque juga, kemudian di ya mana-mana lah, itu ada yang memang justru dominan anjingnya. Aku sampai cari, oh anjing-anjingnya dan ramah, kita masuk itu udah kayak nyambut kita gitu. Dan dia memang bener-bener nempel di kita gini, di orang gitu, dan kita masuk juga nggak masalah walaupun sudah ditempel sama mereka, ya itu mungkin budaya ya Dok. Saya nggak bicara masalah agama, tapi budaya, bagaimana mereka memperlakukan, makhluk hidup yang juga ciptaan Tuhan. Iya. Tuh, oh kemarin di Istanbul? Iya, iya di Istanbul. Nggak ke ini Dok, apa namanya, Kapadokia? Kapadokia juga, cuman nggak bisa naik, It's My Dream Mas, karena hujan Mas, Oh itu hujan? lagi musim hujan kan bulan Januari kan cuaca jelek, Oh iya benar. jadi kita pindah ke jeep. Jadi kalau di sana itu ada peraturan bisa aja dibatalkan sewaktu-waktu kalau cuaca buruk. Kalau kayak gitu nanti balonnya kan nggak terarah, nggak bisa turun, nggak bisa naik. Kalau nggak bisa naik masih mending. Kalau nggak bisa turun ya? Bahaya Dok, Mmm. bisa nggak di sini Oh berarti itu udah misalkan travel, sekalian sama naiknya? sama naiknya. Oh ada tambahan sih Dok, Apa? tambahan bayar. Jadi kalau misalnya kayak opsional aja, misalnya mau naik ya tambah bayar, Oh sorry Dok, sampai berapa Dok? Aku ya 5 juta oh ya masih terjangkau ya? masih. Tapi kadang ada kalau langsung di sana lebih murah, kalau ikut travel biasanya sekitar 5. Iya. Karena kalau sana Iya. 3,5 lah, iya. Oh tak kirain gitu sampai 20-an gitu Dok? Enggak Dok, enggak terjangkau kok.
Menurut Jeep lebih murah, kalau Jeep lebih murah. Jeep itu cuman keliling aja di Keliling area di tapi Kapadokianya? tapi dia ini driver-nya itu kayak ngedrift ya namanya ya, jadi kayak sengaja dinaikin gitu, dinaikin ke gundukan gitu, jadi jadi kita kayak udah kayak terpacu adrenalin nih. Ternyata nggak cuman keliling, jadi dia sama ngedrift sama motoin, orangnya baik-baik sih, Iya iya iya. ramah sih, cuman, ya sama ajalah, sama aja. Turki itu beneran yang memang impianku, Dok, Nah, ke liburan sama istriku. Uangnya yang belum ada. ada nanti pasti ini bom. Kemarin itu ya ada yang kita podcast itu juga ini, Dok, ada yang habis dari Turki juga. Wis. Si siapa kemarin? Riri, Dokter Riri juga. Oh. Dia dari klinik BSD, terus kliniknya itu oh gila, Dok, liburannya satu klinik itu liburannya ke Turki. Aku sampai, "Ya Allah, aku kondisi kayak Klinik ini ke Turki, keren Dok. ya ini di apa ya, diseleksi, Dok, yang udah lama di situ, dia tuh udah 8 tahun kayak nggak salah di tempatnya ini loh, dokter yang bisa ngomong sama hewan itu loh, Dok. Aku lupa sama namanya, Dokter Rajanti, Dokter Ya, Rajanti, Rajanti. Dokter Rajanti. Jadi dia kerja di kliniknya Dokter Rajanti, dari klinik Dokter Rajanti itu dipilih yang, skill-nya bagus, terus yang udah lama, pokoknya udah berdedikasi lah buat Ah, ini iya, ya, heeh, keren di liburan ke sana. keren. Habis ini kita Dok, berangkatin teman-teman. Amin, semoga. Ini lek dilihat stafku minta Nggak apa-apa Dok, ini tujuannya biar dilihat. ya gitu. Terus habis itu ke Turki, Dubai, terus pulang. Pulang Dok. Itu berapa hari kemarin, Dok? Total hampir 12 hari. Wih, lumayan ya, Dok, ya? Lama, lumayan lama. Oh, enak banget ya? Ya, dibilang enak ya biasa aja, dibilang ya cuman mungkin, ya cuman ngelepas lelah. Iya, coba lepas lelah. Yang aku seneng malah daripada jalan-jalannya, aku seneng malah sengaja lihat klinik hewannya. Di mana itu? Walaupun aku nggak masuk di Dubai. Di Dubai. Oh, ada Mhm. klinik hewan? Ada gede Dok, Apa, Dok? kita lewat aduh, to be honest saya lupa namanya, tapi pokoknya itu klinik hewan. Aku lupa itu juga ikut di Instagram-nya. Jadi Oh. gimana mereka ya kalau di sana mungkin kalau di sini kedatangan harimau gitu aneh kali ya, di sana kayaknya udah Oh, soalnya kan di sana singa ya, ya semua orang di Dubai udah punya udah punya ya Crazy Rich-nya udah punya betul macan dewe, Dok. betul. Jadi, fasilitasnya juga pasti keren. Cuman memang belum sempet masuk, cuman di depan aja karena memang kita kan ikut tur ya. Jadi nggak bisa masuk, kecuali yang turun dokter hewan semua gitu, dokter Rama yang ngadain saya daftar Terus kan daftar duluan, itu gede gitu, Dok. gede Dok, gede. Ada juga yang seruko 3 lantai tapi gede, Oh, Serukoti. Oh iya, tapi gede tapi gede. iya iya. Kecil soalnya Dubai itu cuma segitu aja deh, jadi pasti kelihatan. Iya, sama Surabaya aja ya gak jauh beda. Kayaknya iya, kayaknya sama deh, segitu-gitu aja, Dubai lama, Dubai baru. Heeh. Oh, wih, keren ya, Dok. Tapi di sana tuh oh nggak ketemu ya dokter-dokter di sana? Belum, ya karena kita ikut ini, makanya harus ada jalan-jalan veteriner Dok. Ya ini harus diadakan sama dokter Rama. Isu tak ini lah. Iya, harus Dok. Supaya veteriner di Indonesia tuh berkembang, kita juga harus belajar dari luar. Saya menunggu ini sebenarnya. Besok kalau saya jadi ketua PDAI, besok Dok, Boleh, amin, saya pilih deh. 10 tahun lagi kan, Warian dari mana? Nari anggota PDAI, siap tapi disuruh Dari Tuhan lewat anggota PDAI, nah itu dia. tari-tari. Aku belum pernah Dok kalau di Timur Tengah, tapi kalau yang di kayak di Korea, Australia itu kan udah pernah klinik hewannya bagus. Tapi aku paling sedang itu yang di Australia, Dok. Aussie ya Mara ya? Iya, soalnya gini, dia tuh kebanyakan nggak tahu mungkin mungkin nggak semua, tapi yang tak lihat itu kayak dia cuman satu lantai, tapi luas. Mhm. Enak gitu, Dok. Aku ngelihatnya itu kayak, "Wih, nggak capek dokter ini turun tangga." Gitu. Karena mereka tuh kan ya tanah masih luas gitu, terus hewan juga, apa ya, di nomor satukan gitu. Ya, Nomor nomor 3 kalau mereka di sana. Jadi orang tua, anak kecil, perempuan, hewan, ewa baru laki-laki. Kalau di Aussie itu, Aussie ya. gitu. Jadi makanya kalau di sana itu, wih, kliniknya enak gitu lihatnya. Bagus. Kita lihat juga ya di YouTube kan gimana di Australia. Ya, kayak yang apa ya kemarin itu yang dokterin di pantai itu yang Iya, rew Bondi. Body Body Pet.
Sebenarnya pada dasarnya mereka itu dibilang bagus Dok, kalau saya boleh ngomong, itu dari jasa dan hati sebenarnya. Kalau misalnya pinter mah kita semua bisa Dok, pasti bisa gitu pasti bisa. Jadi jangan sampai kita mendegradasi, dokter hewan Indonesia dengan dokter hewan luar negeri dari segi kepintaran. Saya yakin kita bisa, bahkan bisa lebih ya. Cuman mungkin yang harus kita miliki di sini adalah, hati. Bagaimana kita membuka klinik, bagaimana kita pelayanannya tuh balik lagi ke hati, gitu. Terlepas dari semua itu apa yang didapat itu mengikuti. Oh. Oh, iya iya, Tuh, mungkin mereka mainnya di hati, makanya sampai ada YouTube-nya saya yakin sih di Indonesia, Surabaya sudah banyak dokter hewan yang bener ya, begini, contohnya Dokter Rama. dan hati. Itu dari Dari hati, hati, Dok. Kadang sampai nggak tega sama kliennya. bener, Iya. Aku juga gitu, Dok. Misalkan lucunya gini, Dok, misalkan ada klien gitu yang kesusahan gitu, adminnya itu sampai tak bilangin, "Wis kasih segini aja," gitu. ya, Jadi aku sampai punya satu operasi, Dok, ya, itu rate-nya ada 3, rate harga, iya, mahal, sedang, sama yang terjangkau. betul betul, Tuh, karena aku ngelihat orangnya, Dok, orangnya datang, ya soer itu saya aja misalkan lusuh, terus ya nemu, bukan punyanya dia sendiri, iya, kalau tak kasih yang mahal, kok kasihan gitu. betul betul. Apalagi mungkin dia nggak punya peliharaan ya, sering kayak malam gitu ke klinik datang kecelakaan kena kereta api. Iya Nah dia nemu, saya rasa justru kita harus apresiasi yang bawa malam itu gitu. iya Artinya walaupun itu di mata orang makhluk hidup kecil ya, tapi berharga nyawanya dibawa dan dokter saya nggak tahu ini kucing siapa tapi ini kecelakaan. iya, Pernah datang begitu Dok, kena kereta dan berkiwir-kiwir sudah gitu. Jadi saya apresiasinya mau datang. mau datang, iya betul, mau datang. Pasti pasti Dok, kalau kita baik, pasti alam itu tahu, Tuhan akan memberkati gitu, Nah, pasti. ya itu, Dok, kayak gak tega gitu akhirnya, ya mengapresiasi dia nemu, datang, terus mungkin dia sibuk kerja, Ya. ada dulu kayak satpam gitu nggak sengaja nemu, terus dibawa ke klinik, kayak gitu-gitu. Ya wis nanti kasihin ini. Itu pelayanannya kita sama, Dok, obatnya kita yang dipakai, ya ada sedikit yang dikurangi, ada sedikit, tapi Disesuaikan. disesuaikan. Tapi, apa namanya, kualitas obatnya sama. Cuman mungkin ini nggak butuh di bagian ini mungkin butuh yang di bagian ini gitu. Itu aja bedanya. Soalnya nggak tega aku, Dok. Yes, harus itu Dok, harus tetap Iya, ada. iya bener bener. Dokter tuh diminta hatinya Dok. Iya iya. Mhm. Aku baru sadar, Dok. Iya. Ternyata itu penting. Iya kalau dari segi kualitas ya, Dok. Misalnya kayak kemarin ada dokter, siapa itu yang kemarin latihan, dokter Nenap Mhm. dari Indonesia kan, Dok. Pinternya bukan main, Dok. Yes, Pinternya bukan saya itu gila banget orangnya tuh aku sampai kenal. saya kan kemarin ditunjuk jadi, asistennya beliau waktu waktu demonya. Mhm. Aku Anestesi ya? Juga anestesi juga kan Dok? iya, terus dokter Amen, temennya dokter Rama, Mhm. dokter Amen sama Abang saya itu. ya, sama dokter Mima, jadi mentornya. Itu aku diajari, Dok, sampai ngerti, sampai ya saya tuh udah praktek 10 tahun ya, Dok. Ngelihat beliau tuh kayak, wah, itu sampai, "Wih, gila orang ini," kayak. Iya, Jadi nggak kalah kita dari semua. yes, bener. Makanya saya bilang sebenarnya saya kagum itu ya saya kagumnya adalah tempat dan pelayanan bukan dokter. Karena saya percaya dokter hewan Indonesia jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Pasti jauh lebih baik. Banyak kok Dok. Cuman memang karena kita belum mengarah ke hati atau fasilitasnya atau apanya. Memang kita kan ya mungkin kita berusaha untuk ada. Tapi ya, apa ya, ekosistem kan juga harus mendukung Dok. Entah negara, ya apa, ini jadi politik nanti ya. Lanjut yang wakil itu politik. Main Dok, ini lagi kalau ini belum tanya, kalau tanya ini lagi chaos kan, singkatan tuh lihat. Oh. Iya iya iya. Terus ini, Dok, ada tanya ini tim, kemarin-kemarin ada punya klinik, ada beberapa brand Brand beredar brand-nya banyak Dok. soalnya. Iya, brand-nya banyak. Terus gimana sekarang? Nggak apa-apa, ya baik-baik aja. Semua brand saya cintai deh. Namanya aja pakai cinta dan juga love. Ya, jadi Sarangheo dan Tresno itu adalah bagian dari hidup saya. Cuman yang baru ini nggak ada kata-kata itu. Oh, yang baru mau bikin baru, Dok? Iya mau doa aja. Sebenarnya bukan bikin baru kalau bahasa saya, tetap melayani. Apapun yang terjadi tetap Cerita Mayang. betul. Tapi nggak ada kata cinta-cintanya? Di hati Dok. Oh, siapa tahu namanya Tresno ya tadi, Dok? Tresno Mas udah tapi di hati. Kan sih Tresno Tresno Pet gitu. Tresno Kewan Dok. Iya, Tresno Kewan gitu ya. Oma Kewan ada, Ibu Sejawat itu ada. Iya,
Udah keren-keren kok klinik-klinik ini. Rencana kapan itu, Dok, Em closing-nya? mohon doa habis lebaran, Tak semoga mohon dibantu dokter pasti saya undang. oh iya, Dokter suka makan apa, Dok? wah, apa aja, kalau saya itu apa aja yang penting gratis. Siap, aman, Dok. Minta pizza atau rawon juga ada, Dok. Iya, ada, Dok, nggak apa-apa, Dok, nanti undang aja, datang pasti saya Amin pasti, terima kasih, Dok. relakan, nanti tak bantu, Cok, Wah, kalau misalkan mau launch, aku kirimin ininya lah, kirimin apa, posternya atau siap, flyer-nya, nanti tak bantu nge-post, mohon doa, tak bantu post. Aku ya seneng kayak gitu kok, Dok, ada klinik baru, iya, tak iya. bantu post. Iya, saya selalu support. Jadi jangan sampai ada di pikiran dokter hewan bahwa ada temennya atau rekannya itu membuka baru, itu suatu yang menghambat kita, enggak. Justru sebenarnya saya akan support. Support. Saya bahkan selalu bilang sama tim saya, "One day mungkin kamu akan membuka klinik. Jadi kamu juga harus pintar, mungkin juga kamu akan melayani di klinik yang memang orang buat atau bahkan kamu buat klinik." Jadi, kalau kita terbuka seperti itu saya rasa malah justru malah sukacitanya yang masuk sih, Dok. Justru malah kayak, "Oh ternyata makin banyak makin ini ya, kita bisa kerja sama ternyata." Iya, iya, iya. Gitu, kita bisa nambah temen ternyata gitu. Saya rasa sih kalau yang namanya maaf kalau bicara masalah rezeki it's not our business sih, Iya, iya, itu ya Tuhan Tuhan sudah juga siapkan, betul. Dari manapun tempatnya pasti ada. justru kalau kita tutup-tutup, I justru malah kita juga ketutup. iya, iya, iya. Mhm. Iya gitu, Dok. Kayak samping itu kan juga ada klinik hewan kan, Ya, Okami. iya keren Okami itu kamu. kan itu sampai, aku bantu juga, terus dia bantu di sini juga, ngasih kita fasilitas ini juga. Keren. Dokter siapa, Dok? Yang punya itu Dokter Oci sama Kama. Oke, Dokter Oci. Dok lama, Dok, mungkin butuh dokter. Kliniknya dia juga banyak, ada 2, satu di Malang, dia home base-nya di Malang, Dok. Iya, kami besar di Malang. Ya, Mhm. terus satu bikin di sini, terus ya tak bantu-bantu juga, sapa gitu-gitu. Kadang malah gini, Dok, malah misalkan, stafnya gitu mungkin masih baru, tanya masalah apa, aku terbuka, "Kamu mau tanya kasus apapun nanti, selama aku masih bisa tak jawab, Iya, harus tak gituin." Terus nggak pernah punya pikiran kompetitor gitu loh, betul, ya kan? betul. Saya nggak pernah punya pikiran itu. Pasti ada jalan, pasti ada rezeki, Dok. Iya, iya, iya. Malah saya senang kalau misalnya ada adik-adik kita gitu yang biasa ikut kita kemudian dia mandiri, terus atau dia jadi sesuatu yang entah, "Sekarang saya ahli reptil, Dok," atau "Sekarang saya ahli" kan udah seneng, Dok. Kalau saya ya, bunga, bukan seneng aja. Iya, iya, iya. Artinya kita berhasil gitu, karena target fokus kita apa gitu, target fokus kita di mana. Justru kalau kita fokus kita itu terhadap, apa ya, ketakutan, ini ada sedikit melenceng nih, Dok, kita bicara masalah mental, Mantap. mental health. Ketakutan, kemudian, dominasi, atau mungkin, kekhawatiran itu justru malah kita dapatnya hal yang jelek. Kalau kita rilis, saya ngerasa nerapin itu justru malah kayak sesuatu yang baik itu datang, Datang. gitu. Iya, sebenarnya masalah itu yang nyiptain kita loh, Dok. Oh iya, Dan damai sejahtera itu juga sebenarnya kita bisa ciptakan kalau Tuhan menghendaki kita bisa iya, iya, iya. dapet, gitu. Bener, bener setuju, Dok. Kemarin aku baca riset malah, kita itu malah punya pikiran 80% hal yang kita khawatirkan, itu sebenarnya tidak terjadi. Iya, Coba dia ngabisin waktu kan, Dok? tuh. Itu ada asli jurnalnya loh, Dok. Bener, Ada jurnal psikologinya. bener, Kapan hari itu pernah baca, oh gitu ya. asik itu. Aku sering baca, Dok, kalau masalah mental. Supaya saya nggak sakit mental, saya harus membaca. Karena memang kadang-kadang begini Dok, kita nih diciptakan beda, persepsi setiap orang itu beda. Benar ya. Mungkin dokter mikir A, saya mikir B, dan saya beranggapan dokter mikir B, padahal dokter mikir A, gitu. Jadi itu yang membuat akhirnya ada konflik. Nah, jadi coba di-avoid it. Iya, iya, Nah, dipinggirin aja, mungkin ada versi lain yang, "Oh ya dokter Rama mandangnya di A, saya mandang di B," sampai mati juga nggak ketemu, tapi sebetulnya itu keindahan karena keseimbangan. iya betul. Gitu, kalau kita semua mikir gitu kayaknya nggak ada yang berantem, nggak ada demo. Damai, Sama damai sejahtera semuanya, itu paling penting nih, Dok. iya, iya, iya. Iya gitu dong, soalnya ya aku lihat ada beberapa temanku curhat gitu, "Aku takut ada klinik di sini nanti tambah sepi, tambah apa Iya, gitu-gitu." Iya bener, terus aku bilang gitu, "Ya santai aja, gak apa-apa, justru malah saya di-support, kok bisa apa, terus misalkan dia punya fasilitas A, kamu nggak punya fasilitas itu, ya kamu bisa kerja sama." iya, betul. Nah, itu yang maksud saya mau saya sampaikan juga ke rekan-rekan dokter hewan gitu. Sebenarnya kita ini bisa kok kerja sama, Sangat bisa. sangat bisa gitu. Justru malah dengan kerja sama itu peluangnya lebih besar, Dok. Karena kalau kalau kita sendirian, ya kalau kita berdasarkan riset aja dari sebuah bisnis, kalau sendiri
founder sendiri dengan founder, bareng, beberapa itu lebih cepet jalannya beberapa. Orang kita jadi manusia aja secara secara mental ada kayak apa namanya itu, bagian kayak orang yang pemikir, ada orang yang ide, ada orang penjaga, apa ya namanya itu ya? Oh, Kok saya lupa, saya sering ngajar, saya lupa. Hacker, hipster, hustler. hustler. Maaf mahasiswaku tersayang kalau kalian lihat itu materi saya, tapi Ibu juga lupa. Terima kasih Dokter Lama. Hipster, hustle, hacker. Hacker. Nah itu harus ada Dok. Iya, Kalau dalam satu ini hipster semua juga nggak bisa. aja. Jadi kita ini sosial sebetulnya, nggak bisa sendiri. Iya, 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 bener, bener. Iya, harus ada 3 komponen itu dan Harus ada ya, 3 komponen. dokter juga ngajar dosen juga? Ngajar itu Dok, Ngajar di mana, Dok? di sebelah Dok. Aku tak pura-pura nggak ngerti ya. Oh iya, saya tak pura-pura menjelaskan lagi. Di universitas tercinta saya Dok, Ciputra. Wih, gila lagi sih ya, Dok. Di UC, betul. Anu, Dok, apa tantangan, Dok? Kan dokter dari UNER kan? Unair, Airlangga, wah itu jiwa. Sama, saya juga Erlangga. Siap, Kan itu negeri, terus sekarang ngajar di swasta. iya. Ada bedanya, Dok? Bedanya adalah dari Satria Airlangga kemudian menjadi anak-anak Ciputra. Ciputra. Oh ya kalau sebenarnya beda itu bukan Ciputra UC Dok, Apa? masa. Mau di Ciputra, mau di UC, mau di UGM, mau di manapun itu masanya menghadapi anak yang beda. Oh, Tahu Gen Z, sekarang generasinya ada gen baru lagi, alfa. gen apapun lah itu ya, gen alpha, terus apalagi nanti yang baru, yang katanya kayak gen strawberry lah, sedikit sudah inilah kelihatan kuat di luar, sebenarnya kita menghadapinya tuh gennya aja, sama aja. Oh wow, Bayarnya mahal, Dok, bayarnya mahal. Bapak saya nggak enak, nggak Oh, terjangkau dan sesuai, yang didapatkan itu sesuai, sesuai. yang didapatkan sama. Jadi apa yang dibayar juga banyak beasiswa juga kok di Ciputra, Oh iya, Dok? banyak, ada beasiswa juga anak-anak berprestasi banyak, itu jalur-jalur itu ada kok. Aku udah diskusi sama istriku, Dok. Mhm. Kalau aku punya anak, aku pengen tak kuliah di UC. Sumpah, Dok. Oh iya, boleh boleh, sangat boleh. Oh nanti Aku kepikiran itu, Dok. Ya karena dekat rumah aja. iya. Kok dekat rumah? Bisa pasti Dok, karena UC ini juga, apa ya, targetnya ya entrepreneur, Ya, ya. mencetak seorang entrepreneur. Entrepreneur is not about bisnis Sis aja, aja, betul. iya, Betul. tapi masalah mindset Aja. gitu. Mindset itu diperlukan tidak hanya orang yang buka bisnis loh, Benar. itu mental Iya, gitu. Jadi benar. jadi kembali lagi ke situ bagaimana, kita mengelola kalau saya sih di social innovation. Saya social innovation di situ di senternya, memang, saya paling banyak itu, mengajar anak FK sama FKG gitu. Ya ada satu kelas memang dibuat untuk umum, kita buka umum gitu ya. Jadi, ya paling banyak memang justru yang saya sering kalau belajar masalah bisnis itu mesti larinya kalau bicara masalah mental, mindset, etik, muternya ke sini bukan bagaimana cara kita memperbanyak uang Dok. Oh, baru tahu aku ini. 3 ini Dok, muternya di sini karena kalau cara kita memperbanyak uang sebenarnya itu dari akal kita, dari ide kita aja sudah bisa gitu. Iya. Bagaimana cara kita tapi masalah kita punya ide, tapi kita tidak punya mindset, kita tidak punya koneksi, kita tidak punya keberanian, ya nggak akan berangkat. Oh, benar, benar. Jadi muternya di sini, tapi kalau kita punya mindset, kita punya ide, kita punya keberanian, kita nggak punya etika, 2 hari hancur. Iya, 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 benar, benar. Oh, Jadi harus seimbang, pengusaha itu harus seimbang, bisnis atau apapun itu, termasuk juga entrepreneur kan juga ada yang, intrapreneur, ada entrepreneur ya kan. Intrapreneur bukan berarti tidak bisa berkembang, intrapreneur justru peluang besar. iya, Bagaimana sama Kak dosen, iya, intrapreneur. entrepreneur. Betul. Jadi bagaimana idenya itu bisa menjadi cikal bakal untuk membesarkan, anak mungkin atau membesarkan, manusia gitu, Dok. Baru tahu aku ya, Dok. Jadi memang, konsentrasinya ke mental, ke isu etik, Yes, gitu-gitu ya? betul. Ada sih memang yang mempelajari tentang bisnisnya ada di IBM atau pasti ada, itu kan ilmu dasar. Iya, iya, iya. Pasti itu pasti ada accounting, ada apa. Cuman kalau saya memang kebanyakan memang harus diimbangi dengan itu, Oh, iya, gitu benar, Dok. benar, benar. Heeh, dengan karena balik lagi apalagi etika, ethical dan lain sebagainya itu kalau kita nggak ada di situ, kita cuma jadi seorang yang, entrepreneur yang greedy mungkin, Oh. atau mungkin target kita jadi justru itu bisa membunuh bisnis kita. Bisnis itu bisa bertahan kan sebenarnya dari mentalitas dan etikal. Iya, 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 iya. Ya sustain-nya itu loh, Dok, yang susah memang bisnis. Benar, tapi sustainable bisa terjadi kalau mental kita bagus, Iya, iya, iya. gitu. Dan karena kalau dari mental bagus kita peka Dok,
kita duduk-duduk di depan aja sambil nanti buka puasa gitu kita minum es. Kadang kita lihat ya ada sesuatu yang misalnya, "Oh ini nggak beres ini," itu kan ada peluang sebetulnya. Iya iya iya. Nah kalau mata hati kita kebuka, peluang kan kelihatan Dok, kayak dokter nih peluangnya banyak misalnya AO-AO doang sebenarnya beliau nih. Sebenarnya bohong rekan-rekan, paling banyak nih beliau ini sebenarnya. Nggak cocok, setuju ya? Talks dulu dari jauh. Iya iya, aku ya belajar dong, belajar. Aku pernah TP ya pernah, aku pernah pas bisnis aku dulu pernah sama temenku punya tempat makan, gulung tikar juga pernah, kayak gitu-gitu. Terus alhamdulillah sekarang punya klinik ya masih sustain, Iya, kayak gitu. Dok, gagal itu harus loh Dok. Oh, bener bener. Kalau nggak ada gagal malah saya khawatir, saya selalu bilang sama anak-anak saya, saya takut gagal Dok, saya gagal." Harus, kamu harus nemuin gagal itu sampai dapat, harus habis jatah gagalmu. Iya 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 iya. Entar kalau udah dapat jatah gagal tinggal berhasilnya. Iya iya iya. Kalau berhasil mulu malah khawatir kapan gagalnya, karena ada jatah gagal yang belum dapat. Iya iya, bener bener. Iya 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 iya, Harus gagal ya. orang besar itu semua ada gagalnya. Bener bener bener. Soalnya ya soalnya gini Dok, aku ketika temu sama temen-temenku kan pasti mereka mikirnya, "Enak yo, dirimu punya bisnis iki punya bisnis iki." Nggak ngerti aja kalau dulu itu ya pernah ada yang jatuh. Iya iya iya, banyak kayak gitu Dok, benar benar, banyak. Ya ya bener, kita ditempa mental bener-bener bisnis sama mental, terus, apa namanya, belum teman-teman circle kerjanya, terus stafnya juga kan kemauannya banyak kan, ya menurutku kontrol paling susah itu kontrol orang. Iya, Kalau produk sih mungkin ya susah tapi ndak sesusah apa orang. ya, manajemen SDM tuh. Iya, terus ini nanti butuhnya ini, terus nanti, itu masih dalam internalnya. Eksternalnya misalkan, kita ada investor, terus kita ada rekan bisnis, itu wes berat. Berat, karena harus menyamakan visi misi, Heeh. ke atas ke bawah, ke samping depan belakang itu susah banget Dok. Lebih susah itu daripada bikin klinik Dok, Oh iya iya, bikin klinik gampang, tinggal bikin gitu. tinggal bikin, sama niat, Iya bener. Sama modal, Dok. sama modal. Modal minta Tuhan masih bisa Iya itu. iya iya. Cuman menyeimbangkan ini akan jadi konflik yang ya itu manajemen yang paling penting, manajemen sumber daya itu. Iya, itu ke mana-mana ke samping rekan kerja atau Pat kerja staf kita, ke partner, ke investor. Jadi satu itu, rumitnya minta ampun. Rumit, pol, sangat, karena kan manusia Dok, Iya makanya harus ada penyeimbang. iya iya iya. Penyeimbangnya adalah Tuhan. Oh, oke. Jadi kalau kita cuman garisnya begini aja Dok, ibaratnya bulat gini, kita bergaris partner, Heeh. rekan kerja, terus habis itu karyawan gitu ya, terus pendukung. Itu hanya sebuah lingkaran yang ngadep ke atas, Iya iya. tidak ada penghubungnya. Nah, kan saya tadi cerita ya kalau nggak salah bahwa, kita ini, apa ya Dok, harus melihat sisi sudut pandang orang. Kadang kan masalah 80% kita khawatirkan kan nggak ada, Terjadi. nggak terjadi. Nah sebetulnya itu kalau kita tidak ada jalur ke Tuhan, itu susah Dok, semeleh kalau kata saya. Bener, mungkin kalau podcast banyak yang cerita tentang, apa ya, bisnis, kemanusiaan, saya kalau boleh izin saya mau cerita tentang Tuhan. Jadi Tuhan ini universal ya, kita punya masing-masing, yang artinya, tetep apa ya namanya, vertikal. Ketika Vertikal itu nomor satu oh, gitu, karena itu membawa kedamaian. Jadi, kita tidak akan terbunuh dan membunuh, gitu. Jadi kita kita tetap posisi di sini, dengerin aja gitu Dok, maksudnya kalau ada konflik oke gimana, itu pasti bisa selesai. Tapi kalau kita nggak ada pegangan ke atasnya hancur Dok, iya bener bener. hancur. Bener. Benar itu sangat benar, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mau sampai gimana pun tuh nggak bisa Dok. Iya benar. Bahkan kalau mau memulai apa pun sebenarnya ini juga sering dilupain. Simple klise, saya baru-baru ini aja tahu dan ini penting. Apa tuh? Setiap apa pun yang dilakukan doa, Oh ya, iya bener karena ada lubang besar yang bisa dimasukin sesuatu yang jelek. bener. Itu masuk di aku Dok, gini Dok, cerita sedikit ya real nyesek. Boleh Aku Dok. sampai sekarang itu, mulai sekarang, dulu banget enggak. Sekarang itu setiap kali aku buka pager, mau berangkat kerja, itu doa dulu Dok. That's point, Doa dulu, terus that's berangkat the point. kerja. Pamit sama istri, selalu saya pamit sama istri, Dok. Kecuali kalau istriku lagi tidur, capek banget kan, nggak tak bangunin. Tapi nanti sampai tempat kerja aku bilang, "Aku udah sampai tempat kerja," pasti kayak gitu. Romantis banget, selamat dikit ini Dok Rama, luar biasa sekali, udah pinter, romantis lagi. Nggak dong, kalau romantis nggak Dok. Oh enggak ya, Nggak, kalau romantis nggak. Cuman ini Dok, tanggung jawab tanggung jawab. tanggung jawab. Terus setiap kali sekarang Dok ya, itu tak lakuin, 3 tahun, 4 tahun belakangan ini.
setiap kali aku keluar pagar, eee, entah aku bawa motor atau bawa mobil, pasti doa. Keluar pagar, Dok, keluar pagar aku langsung doa, ya pokoknya mintalah, Apapun, apapun aku minta. apapun Dok, bener, termasuk operasi Dok. Ya, lah ini juga, Dok, Operasi operasi juga. harus. Kan kebetulan aku muslim ya, Dok. Ini mungkin nggak tahu teman-teman, setiap kali saya operasi saya wudu, Keren. sumpah, Dok. Karena aku selalu ngomong ke teman stafku ya, mungkin kita itu banyak luputnya, mungkin kita ngoperasi mungkin ada salah ya, ada apa, tapi kalau aku memegang teguh, pasti Tuhan itu akan bantu ngingetin kita kalau ada salah waktu operasi. Iya, betul, konsentrasi. Heeh, Betul betul. Kadang kalau misalnya mau dengerin lagu, lagunya lagu yang memang membawa kita konsentrasi ketenangan atau apa, meditasi atau mungkin lagu rohani boleh. iya, Pewenting Dok, pewenting. Kadang kalau rekan-rekan saya mungkin yang lihat sekarang sering ngetawain saya kalau saya lagi berdoa. Kadang lucu sih Dok, kadang, iya, Dokter Rama berdoa dulu." Tapi kalau menurut saya bahwa ini kita mau urusan sama nyawa loh. betul. Nggak ada ceritanya dokter hewan di dunia ini menciptakan hewan. Semua ciptaan Tuhan, jadi kita kembalikan sama Tuhan. Jadi biar Tuhan yang campur tangan. Itu keren sih dokter-dokter yang paling penting adalah berdoa. Iya, betul, Dok. Selalu, Dok, saya, Dok, ini, even itu cuman ya aku nggak bilang kalau kastrasi itu mudah ya, Iya, maksudnya ya kita tahu lah kalau di teringat untuk apapun ya operasi. ya sekecil itu kastrasi aja, wudu saya, Dok, Iya, ambil wudu. Itu sampai stafku mesti ngene, Dok, bener "Dok Rahman ini, Mas Rahman di mana?" ngono. Pasti di kamar mandi yang di tempat wudu, aku wudu dulu. bener itu Dok, Jadi wudu selesai, bener. baru aku nerapin yang aseptisnya cuci tangan itu. Keren banget Dok, bener itu. Tapi apa, kasihan para medisku, lek mesti mau ndampingi aku operasi, suwene iki Dokter Rama. Kadang-kadang kalau lagi berdoa Dok, yang amin orang-orang. Ah, amin amin baru nggak apa-apa lah saya gitu. Tapi memang perlu pertahankan Dok. Ya, kok suwene iku Dokter Rama ngono ya, akhirnya tak biasain gitu. Saya ngasih kuliah juga kayak gitu, Dok, tak kasih kuliah. Even kita harus nyiapin operasi ya, misalkan, aseptis tempatnya, terus, alat-alatnya disteril, terus semua disteril. Selalu di belakang aku ngomong, aku mesti kalau aku muslim, aku ambil wudu. Meskipun aku nggak jam sholat, meskipun nggak jam sholat, misalnya jam 8, jam 10 operasi, ya aku ambil wudu aja. Terus orang-orang baru ngeh. Tapi sekarang staff udah paham, udah nggak ngeribeti. Jangan diribetin ya, biar dokter lama wudu dulu. Iya, iya, itu tuh. Iya, ya itulah. Eh, Itu apa lagi? Kenapa? Ini, Dok, kan dokter ngajar, Dok, ngajar, GC, terus sekarang IUP, praktek. praktek, Ya apa bagi waktunya, Dok? bagi waktu. Gila itu Rikun. Nah, sebenarnya sih sudah banyak waktu yang, saya nggak bisa bagi ya sebenarnya ini ya. Jujur, kita jujur kan podcast, kayak berat ini harus gimana ini, karena memang di saat bersamaan paling sering pasien telepon nggak mungkin mamahnya kangen gitu kan, pasti mamahnya sedang dalam urgent. "Dokter," R-nya udah panjang banget sampai bawah ini deh, saat ngajar gitu tuh sering, Dok. Jadi, itu yang bikin, saya diizinkan Tuhan untuk mengimbangi emosional ya, karena kan kita di saat ngajar, kita di saat dikasih konflik bersamaan, itu sih yang bingung. Tapi kalau masalah waktu, let's say misalnya saya bisa setelah pulang kerja gitu saya lakuin. Kan saya juga part-time ya, Dok, ya, jadi saya masuk Senin, Selasa, Rabu. Kamis, Jumat itu kalau ada rapat atau ada apa saya datang. Bukan bukan pegawai tidak tetap, bukan. Jadi di UC itu ada full-time, ada part-time. Jadi dosen tamu UC, Iya iya iya, pernah waktu itu cerita ya, Dok? iya ngobrolin startup bisnis, Nah, lumayanlah. Yang bikin aku amazed itu di UC itu, mereka baru semester 3 ya, Dok. Mereka harus udah ada project ngebantu UMKM. semester 1 sudah, Dok. Ya semester 1 apa semester 3 pokoknya Sudah baru kok dia. semester 1 sudah. Dia punya project dan project real. Itu dosennya saya, Wow. BES biasanya itu. Itu kemarin siapa ya dosennya? Rambutnya pendek, lupa aku. Pokoknya satu UC itu, satu UC itu pasti ada mata kuliah itu, gitu. Itu aku dikontak itu ngobrolin startup itu, sampai sekarang aku masih kontakkan sama mahasiswanya. Ada beberapa yang masih keep kontak, bahkan kemarin ada yang ngebedah, beberapa usahaku juga. Ah, Berat betul. berat berat. Oke, Dok, pertanyaan terakhir ini, Dok. Oke. Nanti ke depan project berikutnya apa? Projeknya ke depan, yang terdekat ada klinik baru, Dok. Eee, Ah, yang tadi itu, iya, boleh di-spill namanya nggak apa-apa? boleh apa, Dok? Skydome. Skyda.
Sama yang kedua ya sama Dokter Rama. Kita ada bisnis bareng nih Dok, harus Dok. Lama loh Dok, Semoga 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 dalam nama Yesus, kita, amin ah, amin. bahas panjangan nggak apa-apa, terus Personaan, pendek aja. panjangan. Oke, gimana tadi bilangnya limit terus sekarang panjangan weh, Mas ini gimana? Ya, Oh, berarti itu nanti setelah lebaran buka, Dok. tadi Iya ada. projeknya itu. Projeknya sama Dokter Rama ini yang harus diseriusin pastinya Dok. Amin, tak Harus tapi Dok. dipilih iya beneran, saya Beneran? serius kalau masalah bisnis. Ya, ini aku banyak Dok yang ngajaki kolaborasi. Yang ngajak kolaborasi Dokter Rama mohon maaf minggir dulu. Ini Dokter Rama sudah dari tahun-tahun lalu belum terrealisasi, jadi terrealisasi sekarang. Amin amin. Amin, banyak banyak banget. Ya gitu Dok. Terima kasih semoga lancar next project-nya. Iya, Terima kasih kerjanya. sudah mampir ke sini. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Ya, gitu Dok. Kamsahamnida.